penampilan baru Pak. Penampilan baru. Dasnya tulis apa? Ya apa? Bapak buru-buru kan? Iya. Nanti buru-buru karena ya teman bapak tadi kan kita benar ya bapak. Jadi belum penting dasnya. Nah sampai situ Pak. Sudah sampai di tempat tujuan kok. Selamat pagi. Pagi Pak. Pagi Pak. Apa kabar? Baik Pak. Luar biasa Pak. Ya, sebelum kita mulaikan pelajaran saya minta satu orang pimpin kita dalam doa ya. Terusnya. Ades Pak. Ades. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Kita langsung masuk ke materi ya hari ini ya. Siapa yang tidak hadir? Dia semua Pak. Bapak sini aja ya. Ya Pak. Juliana. Samuel. Hadir Pak. Ades. Siap hadir Pak. Sergius. Hadir Pak. Ya. Kita hari ini belajar berkaitan dengan pemahaman konseptual tentang HAM ya. Konseptual berkaitan dengan HAM. Ada yang sudah belajar kan ini? Ada Pak. Apa itu konseptual? Kalau tahu jelaskan guys. Konseptual itu ialah suatu kerangka atau rancangan mengenai sesuatu atau masalah hidup. Bisa juga. Halaman berapa Pak? Kalau di buku Bapak ini halaman 71 ya. Di halaman 9. Ya, ini judul umumnya hak asasi manusia. Namun kita lebih ke ringkasnya ya. Konseptual tentang HAM. Saya mana video dia ya? Ngapus. Video itu tidak apa? Lihat Bapak ambil di belakang. Yang bikin hari ini Tidak ada Pak. siapa yang bikinnya? Siapa ya? Ibu Sumarni. Ibu sedih Pak. Ini Bapak tidak bisa dibaca ya. Yang penting dimengerti aja. Ya. Bisa didekatkan. Pemahaman konseptual. Konseptual HAM. Hak asasi Masyarakat. Oke. Tentu kalian tahu apa itu berkaitan dengan pemahaman. Apa itu pemahaman? Menurut pemikiran kalian aja. Pemahaman itu Pikiran. menurut saya adalah pemahaman atau wawasan, pengetahuan, kenalan. Ya, Des. Menurut saya pemahaman itu berkaitan dengan pikiran, memikirkan sesuatu. Seperti apa? Oh ini barang ini, pulpen untuk apa? Ini sudah menyangkutkan dengan pemahaman. Sudah. Kalau kita lihat hari ini pemahaman ini adalah ya apa yang dipikirkan seseorang ya. Lebih ringkasnya apa yang telah tertera dalam pemikiran seseorang itu adalah merupakan pemahaman seseorang. Konseptual itu apa itu? Konsep itu kerangka. Kerangka apa? Kerangka berpikir. Ya, konsep itu juga memang kerangka manusia. Kalau HAM itu udah tahu kebanyakan HAM itu apa? HAM. Hak asasi manusia. Di sini kita lebih jelasnya ke pengertian hak. Apa itu hak? Hak itu adalah hak. Hak itu sesuatu yang kita diterima atau kita dituntut Pak. Diterima atau dituntut. Nah, Juliana.
hak. Lupa Pak. Ya. Hak itu kalau kita lihat dari buku itu adalah hak adalah kewenangan untuk bertindak. Salah satu contoh apa? Kalau kita misalnya kita memiliki kewenangan untuk bertindak, misalnya membuat aturan Pak, bisa juga. Baik. Biasanya semua orangnya lincah Pak. Ketika ada pencuri kita melaporkan ke polisi. Benar juga, masuk semua. Yang penting haknya. Kalau di sini disampaikan dalam buku ini ya, contoh hak itu adalah hak karena pemberian orang lain. Misalnya kewenangan seseorang pembantu untuk menjaga rumah atau masjid. Itu kan misalnya kalau pembantu yang dia diberikan pemberian orang lain itu misalnya hak dia kan hak menerima upah. Kalau misalnya kalau Samuel sudah bekerja tempat saya, tentu Samuel kan berhak untuk menerima upah kan? Nah, itu merupakan suatu hak. Ini di dalam hak ini adalah ada kewenangan. Kewenangan itu untuk bertindak itu bisa memiliki seseorang karena berbagai macam sebab. Hak juga merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Ini fotonya ya. Kalau kita lihat dari gambar ini apa nih? Hak seksual dan reproduk. Ini kan ada ditulis. Ini betul. Hak. Kok adanya hak seksual? Ya, karena diciptakan Tuhan kan kita kan harus berkeluarga. Ya. Ini ya hak seksual kan. Berkeluarga itu seharusnya perlu seks. Perlu kalau ada perlu seks kan mungkin ada keturunan. Maaf ya Bapak agak sedikit batuk. Malam cuaca kita ini Pak. Cuaca kan tak bagus juga kan. Hak di sini juga berkaitan dengan selain itu hak juga disampaikan kepada untuk orang misalnya kalau kita selain kita bekerja salah satunya kita bekerja kan diberikan misalnya kita kayak Samuel tadi kan kerja di tempat saya, tentu Samuel tersebut kan berhak menerima gaji kepada saya karena dia telah bekerja. Yang kedua kan hak juga kan misalnya hak kita untuk berbicara, hak mengeluarkan pendapat kan hak saya juga. Itu salah satu contoh dari hak Untuk memiliki memiliki apa lagi Hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk hidup, hak untuk pendidikan, hak untuk memiliki agama dan masing-masing. hak untuk memeluk agama dan kepercayaan yang diinginkan. Salah satu yang diajarkan kalau tidak salah dengan saya dulu Pak Anies kan dia hak kita kan dalam otonomi daerah kan kayak kita memilih presiden kan hak kita hati nurani kita itu hak. Oke kita lanjut ya. Ini berkaitan dengan pengertian HAM. Telah Bapak sampaikan tadi kan tentu kan mengerti apa itu HAM kan HAM itu adalah hak asasi manusia. Kalau kita secara umum apa pengertian HAM? Menurut apa nama pemikiran kalian saja? Hak asasi manusia. Ya, itu singkatannya. Hak asasi manusia Itu singkatannya. Secara umum HAM itu pada dasarnya semua manusia memiliki hak Yang sama. yang harus dipenuhi dan dipenuhi secara adil. Sejak kapan HAM itu diadakan di dalam manusia? Sejak adanya aturan yang dibuat. sejak dia dalam perut. Liana, sejak kapan hak itu ada di dalam manusia? Sejak manusia dari lahir. Ini Bapak bacakannya HAM itu yaitu makhluk besok ini nggak jelas Ganti baru Pak. HAM adalah kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nuraninya berkenaan dengan hal-hal yang asasi atau mendasari atau prinsipil. Apa itu prinsipil? Menurut kalian? Prinsip. Prinsip seseorang atau pemikirannya kan? Nah, ini kan sesuai dengan hati nurani. Berarti kalau kita sesuai dengan hati nurani, salah satu contohnya di mana? Misalnya kan ini kan HAM adalah kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nurani. Contohnya di mana? Contoh seperti pemilu.
kita memilih seseorang untuk pejabat atau siapapun yang mencalon itu tanpa ada dorongan atau terpaksaan dari pihak yang terkait. Ya. Jadi harus melalui. Nah, Des, Hati nurani ini Pak, ya, ini berkaitan dengan kejujuran ya. kejujuran. Ketika kita menemukan sesuatu bahan orang, kalau hati kita ingin mengambilnya, ya ini suara hati kita. Kalau kita ingin mengembalikannya, ini berkaitan dengan kejujuran kita. Ya semuanya. Kalau misalnya kita hati nurani, misalnya kalau kita salah satu contoh kita memeluk agama hati nurani enggak? Misalnya yakin dengan agama kita, Hati nurani. ya, itu termasuk juga ya. Kalau Juliana gimana? Kalau berkaitan dengan ini, HAM adalah kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nurani. Salah satu contohnya gimana menurut kamu? HAM ini kan hak asasi manusia adalah kebebasan seseorang untuk bertindak sesuai dengan hati nurani. Bertindak sesuai dengan hati nurani. Contohnya menurut kamu yang biasanya kita dilakukan Bermalas-malas menghindari. tidak mau kerja, tidur terus. Menolong sesama, Hmm, misalnya sih. saya juga. Mungkin dari suara hati karena saya menolong dia mungkin dia kecelakaan di depan kan. Karena dia kawan saya. Ya kawan saya juga bisa. Harus kita lulus. Karena dia orang tidak tak mampu. Sorry dari dulu. Ya di sini saya akan membacakan HAM ini ya. HAM ini menurut AJM Bilen. Siapa sih Pak? Mungkin orang yang belum tahu lah saya. Jadi menurut beliau ya, hak adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia. Itu yang dimaksud dengan HAM itu menurut Bilen ya. Sedangkan menurut Frank Magnus Suseno itu adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Itu menurut Suseno ya. Sedangkan menurut Refer adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Itu menurut Refer ya. Itu adalah berkaitan dengan lebih ke hukumnya. Sedangkan menurut Austin Raine itu adalah lebih ke ruang kebebasan individu, dia lebih ke individu. Jadi keempat ahli ini mengungkapkan beberapa pendapatnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Pasal 1 itu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak adalah asasi manusia sebagai bukti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Itu ada undangnya juga ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu? Tidak tahu. Guys, belum ada. Ingat juga ya, ini mungkin Bapak keluarkan saat TS nanti. Ya. Mid semester TS. Ya, mid semester. Lupa, maklum lah. Baru keluar dari CKP. Ini Bapak lanjut ya. Lanjut ke macam-macam HAM. ada berapa macam Pak? Di sini Banyak. ya Bapak ambil dua macam saja ya. Karena kalau macam-macam itu banyak sekali, tapi Bapak ringkas ambil dua macam. Yang pertama berkenaan dengan kehidupan sipil dan politik, yang kedua berkenaan dengan kehidupan di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Ini bahasa Inggris kalau. Sedangkan berkenaan dengan kehidupan sipil dan politik, hak ini pada umumnya merupakan hak yang mewajibkan suatu negara agar menahan diri dari tindakan atau campur tangan terhadap kehidupan individu-individu atau
Ini maksudnya gimana ya? Berkaitan ini. Kurang tahu saya Pak. Des. Ada macam HAM ini berkaitan dengan ini misalnya kan? Ini ada HAM yang berkenaan dengan kehidupan sipil dan politik. HAM yang berkaitan dengan sipil ini kan Itu apa? Kaitannya sipil ini kan bagian dinas. bagian dinas ya. Dia kan bagian negaranya, bagian dinas pemerintah. Oh, itu lebih Sipil ke ini kan jabatannya ya. ya jabatan orang. Enggak, bukan dia lebih ke pemerintahnya. Ya. Sipil kan? Kayak pegawai negeri sipil deh. Oh, iya. Kayak teknik sipil kan? Ini kan jurusan di SMK di kuliah kita. Politik. Kalau di politiknya gimana? Politik sipil. Hak dalam politik gimana? Contohnya. Hak dalam politik. Banyak haknya. Hak untuk bertahan. Hak untuk mendapatkan pembangunan kita lah. Ini kaitan dengan Kalau misalnya salah satu anggota dewan kan, dia mencalonkan diri, tapi dia buat janji, setelah saya terpilih saya akan menggusur jalan ke tempat kalian. Ketika dia terpilih, hak tak kita? hak. Karena kita udah memilih dia. Ya. Harus ada harga yang dibayar. Kalau dia nggak mau gimana? Kalau dia tidak mau, dia harus Kita demo aja. turun jabatan. Jabatan. Kalau berkaitan dengan ekonomi sekarang, HAM hak asasi manusia yang berkenaan dengan kehidupan di bidang ekonomi. Salah satu contohnya gimana yang berkenaan dengan kehidupan di bidang ekonomi? Di bidang bisnis, Pak. Iya. Apa? Apa harus bisnis? Tidak bisnis. Setiap orang berhak untuk menipu orang lain. Itu sih. Itu kan itu pengakal. Mendapatkan untung iya. Iya. Itu. Kalau di bidang sosial gimana? Sosial ini kan kalau orang mau pejabat kan dia ada sosial. Sosial itu apa? Tolong menolong. Kan ada sifat tolong menolong. Sosial ini banyaknya gini, Pak, memberi. Gotong royong kita kerjasama kan sosial kita kan gotong royong. Kalau dia di bidang budaya gimana? Budaya. Di bidang budaya harus mencintai kebudayaan, Mencintai budaya maksudnya gimana? melestarikan tradisi atau adat yang mungkin hampir punah atau hilang. Kalau tidak salah aku teman saya dulu kan ajarkan saudara bapaknya saudara Adis kan dia mengajarkan budaya adat dan budaya kan. Adanya adat itu kalau tidak salah dia dari Al-Quran budaya karena adanya budaya kebiasaan di masyarakat kan. Nah ini berkaitan dengan budaya. Ini salah satu contohnya gambarnya kan. Budaya di mana orang bisa nari kan. Pakaian budayanya ini orang mengeluarkan ini di bidang politik di mana orang ini kembali kemudian masyarakat ini kan. Kalau kita kembali ke atas yang tadi ini berkaitan dengan HAM apa yang saya sampaikan tadi kan Pancasila hak seseorang apa ya Pancasila ini juga kan bisa dimengerti dari foto-foto di atas. Senang itu sama. Sebenarnya, Pak, saya bingung, Pak, sebenarnya berkaitan dengan ekonomi. Ekonomi itu dikatakan tadi itu bisnis kan? Sebenarnya tindakan bisnis itu bertindak jujur atau tidak? Namanya orang bisnis ini uangnya untung kan? Iya. Tapi tindakannya itu wajar atau tidak? Wajar. Menurut Anda gimana? Wajar. Alasan wajarnya gimana? Dia bisnis. Kalau menurut Bapak ya mungkin orang bisnis mau ekor kan? Itu kan ya untung. Itu orang bisnis kan mau untung. Iya. Kalau dia ekor bisnis itu bukan bisnis namanya sosial. Berarti ada kata bohongnya juga kan, Pak? Iya. Bohongnya gitu. Itu namanya Ya, sistem. harga buku ini. Ini harganya 40.000. Dijual 50.000. Ya. Jadi kita berbohong itu 10.000. Sebenarnya dia bukan bohong. Ongkos dia ngambil bukunya. Ya, misalnya kan, nah mungkin lah. Bayar kasar. Ongkos dia itu kan konflik gitu kan, konflik dengan makanan dia sehari itu Pak.
Ya, secara kejujuran itu tidak jujur. Tapi orang Muslim tidak pernah menjelaskan ini yang buat saya. Dia tidak pernah menjelaskan ini. Ya kan itu kayak haknya itu balik ke hak tadi haknya dia. Ya, itu kan apa namanya pemikiran ekonomi kan beda. Ada yang lain kan? Cukup Pak. Baik, kalau tidak ada Bapak tutup sampai di sini ya. Saya minta satu orang menyimpulkan. Simpulkan apa? Kesimpulannya. Saya atau ada sih. Simpulnya. Saya kan sudah tanya tadi Pak. Baik, kesimpulannya untuk kita hari ini tentang pemahaman konsepual HAM. Pada dasarnya setiap orang memiliki hak masing-masing tanpa harus dipaksa dan hidup harus saling menghargai, menghormati. Karena memang pada dasarnya hidup ini simpel dan memang itu yang harus kita jalankan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati bersama. Oke. Karena disimpulkan semua ya Bapak tidak menyimpulkan. Bapak akhiri sampai di sini ya. Karena diawali dengan doa, saya tidak betul kelas nanti bisa dalam doa ya. Nah, baik, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Pak akhiri. Terima kasih atas waktunya. Ya Pak. Tetap jaga kesehatan ya karena mungkin corona ini. Ya Pak. Harus jaga kesehatan. Bapak kayak dokter. Ya dokter benar. Dengan tidak pakai masker ya. Ikuti aturan dari pemerintah. Mahal Pak. Ya. Mengenai